Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Devi Rahmiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA SD dan Lab, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul dalam perkuliahan kali ini meskipun masih dalam keadaan tetap maya. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'at, serta kita selaku umatnya. Kami dari kelompok 4 kelas 2B yang terdiri dari Sopi Muda Malik dengan NPM 215060042 sebagai pemateri pertama, ada Dadan Sukmana dengan NPM 215060055 sebagai pemateri ketiga, ada Weni Rizky Anggriani dengan NPM 215060064 sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada saya sendiri, Hani Yusliani dengan NPM 215060067 selaku moderator dan pemateri kedua yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Pada hari ini kami akan membahas mengenai materi pada mata kuliah konsep dasar IPA SD dan Lab, yaitu materi mengenai konsep cahaya, cermin, dan alat optik serta implikasinya dalam pembelajaran IPA di SD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan dari pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Sopi. Kepada Sopi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Sopi Muda Malik dengan NPM 215060042 akan menjadi pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu cahaya. Cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang dimana gelombangnya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Misalnya pada siang hari tampak terang karena sinar matahari menerangi bumi. Walaupun matahari berada jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di luar angkasa, namun cahaya matahari mampu sampai ke bumi. Di sekitar kita ada banyak benda yang memancarkan sinar cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang dihasilkan oleh cahaya secara alami dan setiap saat. Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat. Contohnya seperti lampu senter, lampu neon, dan lilin. Sebagaimana salah satu bentuk gelombang, cahaya memiliki sifat-sifat gelombang. Di antaranya ada cahaya yang merambat lurus, cahaya yang dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Pada saat kita di suatu ruangan, cahaya dari lampu yang menerangi ruangan tersebut akan merambat lurus dari sumbernya. Ketika ada suatu penghalang yang menghalangi cahaya yang akan datang, maka akan terbentuk daerah yang gelap yang dimana merupakan cahaya yang terhalang. Daerah itu dinamakan daerah bayangan. Sumber cahaya cukup besar terkadang terbentuk dua bagian bayangan, di mana bagian sumber cahaya yang terhalang seluruhnya dinamakan umbra, dan bagian daerah di mana cahaya terhalang dinamakan penumbra. Tak semua benda yang menghalangi cahaya, benda-benda bening bahkan dapat menembus cahaya. Misalnya jendela rumah kita, pantulan dari sinar matahari yang dapat masuk ke ruang tamu kita menjadi terang walaupun ketika lampu tidak dinyalakan. Benda-benda bening ini biasanya dinamakan benda transparan. Ada benda yang lain dapat menembus bagian cahaya yang akan datang dan menyebarkan sebagian cahaya dengan yang lainnya. Benda seperti ini dinamakan benda transparansi atau benda tembus cahaya. Contohnya seperti kain gorden yang tipis dan sejenis plastik. Sifat cahaya yang lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar atau licin, cahaya itu akan dipantulkan secara teratur dan dinamakan pemantulan teratur. Misalnya ketika cahaya mengenai suatu cermin, seseorang dapat melihat bayangan melalui cermin karena cahaya yang dipantulkan oleh cermin tersebut.
Pemantulan secara teratur terjadi karena pemantulan cahaya oleh permukaan-permukaan yang halus seperti cermin datar, sehingga berkas-berkas cahaya yang sejajar satu dengan yang lainnya. Contohnya pemantulan teratur yaitu pemantulan cahaya oleh cermin datar, dan pemantulan cahaya dengan kendaraan pada malam hari ketika di jalan basah dan hujan. Pemantulan oleh cermin datar memiliki sifat bayangan yang berukuran sama besarnya dengan ukuran bendanya. Pemantulan oleh cermin cekung memiliki sifat bayangan yang ukurannya lebih besar dari ukuran bendanya. Sedangkan pemantulan oleh cermin cembung memiliki sifat bayangan yang berukuran lebih kecil dari ukuran bendanya. Pemantulan juga tidak selalu mengenai permukaan yang licin dan datar. Ada kala cahaya dipantulkan oleh permukaan yang kasar dan biasanya dinamakan pemantulan baur. Walaupun pemantulan baur tidak dihendaki ketika kita berniat untuk melihat bayangan kita tetapi pemantulan baur juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Anda memperhatikan suatu ruangan meskipun lampu pada ruangan tersebut tidak menyala, tetapi ruangan tersebut tetap terang pada siang hari. Ini disebabkan oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh benda sekitar pada ruangan tersebut. Pemantulan baur terjadi karena pemantulan cahaya oleh permukaan yang kasar seperti kertas, sehingga cahaya yang dipantulkan ke segala arah. Berkas-berkas cahaya yang tidak sejajar dengan satu yang lainnya. Contohnya pemantulan baur yaitu pemantulan cahaya oleh kertas HPS dan pemantulan cahaya lampu kendaraan pada siang hari ketika jalanan kering. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat sebagai gelombang energi yang memiliki sifat dan karakteristik yang dapat dijadikan sebagai tujuan dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya ini memiliki perbedaan dengan bentuk energi yang lainnya seperti energi bunyi, getaran, dan sebagainya. Berikut sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati suatu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya dapat merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Hal ini terjadi karena adanya perambatan cahaya matahari ke bumi, maka akan terjadinya siang dan malam. Yang kedua, adanya dapat dipantulkan atau direfleksikan. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara memancarkan kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang tertekan cahaya. Sifat pemantulan yang dimiliki cahaya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pada proses pemantulan teratur, bekas cahaya akan memantulkan sejajar, seperti ketika kita bermain di siang hari, membawa sebuah cermin untuk memantulkan cahaya. Saat mengarahkan cermin ke arah datangnya cahaya, maka bisa memantulkan ke arah dari cahaya yang dipantulkan sinar matahari tersebut. Yang ketiga, adanya dapat menembus benda bening. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus dari cahaya. Benda yang dimiliki partikel yang tidak berwarna atau transparan itu dapat dirambati dengan cahaya. Hal ini biasanya terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan suatu cahaya. Contohnya seperti kaca bening di jendela yang tidak bisa menghalangi cahaya masuk matahari ke dalam rumah. Yang keempat, dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat mengalami interferensi, yakni dapat digabungkan menjadi dua gelombang atau lebih. Cahaya dapat merambat lebih dari satu gelombang karena cahaya memiliki satu energi yang kuat. Contohnya seperti cahaya yang memiliki rambatan melalui udara, air, dan padat sekaligus dengan gelombang yang berbeda-beda. Yang kelima, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air, sehingga cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan dalam medium tersebut. Sifat cahaya yang bisa dibiaskan atau dibelokkan ini dimanfaatkan untuk sebagai alat optik. Contohnya seperti ketika kita melihat kolam yang tampak dangkal karena airnya begitu jernih, padahal kolam tersebut memiliki kedalaman yang sangat dalam. Yang keenam adalah dapat diuraikan atau diferensi.
Cahaya dapat diuraikan atau diferensi secara alami, contohnya seperti terjadinya pelangi. Pelangi sebenarnya berasal dari satu warna, yakni warna putih yang disinari oleh sinar matahari. Kemudian cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga memiliki warna pelangi yang terurai dan menghasilkan berbagai macam warna, yaitu warna putih matahari yang menjadi warna cahaya warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang keempat adalah dapat mengalami diffraksi atau pelenturan. Cahaya dapat mengalami diffraksi atau pelenturan pada bidang yang sempit. Gelombang cahaya yang memiliki pelenturan karena perambatan ke arah cahaya yang melewati celah yang sempit. Contohnya, cahaya yang memiliki sifat diferensi adalah cahaya yang bisa masuk ke dalam lubang yang sekecil apapun pada suatu ruangan. Misalnya ketika kita masih bisa menemukan cahaya yang masuk ke dalam rumah atau ruangan meskipun semua sudut cahaya tertutup karena sinar bisa masuk ketika ada celah sempit sekalipun. Yang keempat, dapat mengalami polarisasi. Cahaya juga dapat mengalami polarisasi, yakni penyerapan bagian getar cahaya sehingga cahaya tersebut dapat kehilangan arah getarnya sebagian. Cahaya dapat diarahkan atau dipolarisasi dengan merambat ke segala arah secara tegak lurus dengan arah rambat yang dimilikinya. Contohnya seperti cahaya tersebut dapat dikatakan mengalami polarisasi jika hanya merambat ke suatu arah bidang saja. Selanjutnya adalah cermin. Cermin adalah salah satu benda optik yang memiliki dua permukaan yang berbeda, yaitu bagian depan yang mengkilap dan bagian belakang yang gelap. Pada cermin datar memiliki permukaan yang datar, sehingga cermin lengkung memiliki permukaan yang lengkung. Cermin datar memiliki memantulkan seluruh bekas cahaya yang jatuh kepadanya. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yang pertama ada tegak, yang kedua ada simetris, yang ketiga ada jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, yang keempat ada bayangan bersifat maya dan semu, yang kelima kebalikan atau pertukaran sisi. Kasus pada cermin datar, terdapat cermin datar yang tinggi setengah dari tinggi benda. Misalkan tinggi benda memiliki tinggi 100 cm dan tinggi cermin datar adalah 50 cm. Yang dipertanyakan, bagaimana cara atau berapakah jarak dari benda agar benda tersebut terlihat sama secara keseluruhannya. Jarak benda ke cermin datar dekat atau jauh, bayangan benda tersebut akan tetap terlihat secara keseluruhan apabila posisi cermin digantungkan pada posisi Y sama dengan 0,5H dikurang X. Dengan H adalah tinggi benda dan X adalah jarak mata ke ujung kepala kita, bayangan, dan Y adalah jarak ujung bawah cermin ke lantai. Jadi, syarat pertama agar secara keseluruhan benda terlihat pada cermin datar yaitu cermin datar tersebut tingginya setengah dari tinggi benda. Kedua, jarak cermin diletakkan dari atas tanah, yaitu jarak dari tepat diletakkan pada jarak Y sama dengan 0,5H dikurang X. Sedangkan cermin lengkung yang akan dibahas adalah cermin bola. Jika permukaan bola memiliki dalam yang mengkilap, jenis cermin itu adalah cermin cekung. Jika permukaan bagian bola atau permukaan luar bola yang mengkilap, jenis cermin adalah cermin lembung atau cermin cembung. Ruang di belakang cermin dapat dilihat dari mata tersebut dengan medan penglihatan. Medan penglihatan tergantung pada ukuran cermin yang diletakkan pada mata di depan cermin. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sophie atas penjelasannya mengenai pengertian dari cahaya, sifat-sifat cahaya, dan juga pengertian daripada cermin. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama mengenai cermin cekung. Cermin cekung ini adalah salah satu benda yang terbuat dari kaca atau logam dengan permukaan yang mengkilap dan melengkung ke dalam menurut Kamajaya tahun 2003. Nah, cermin cekung ini bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen dan disebut cermin cekung ini karena bidang pantulnya mempunyai permukaan melengkung yang ke dalam. Nah, titik potong berpusatnya sinar-sinar pantul ini disebut titik fokus.
Nah, berikut ini ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama nih, di gambar yang pertama ada sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, yang kedua ada sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga ada sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, di sini ada gambar-gambarnya juga ya, ada keterangannya pula. Di sini ada keterangan gambar yaitu M merupakan titik pusat kelengkungan cermin, F merupakan titik fokus, O merupakan titik utama bidang cermin, MO sama dengan R juga sama dengan jari-jari, dan FO sama dengan F sama dengan F kecil ya. F kecil sama dengan jarak titik fokus. Nah, untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung ini digunakan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama ada lukis dua buah sinar istimewa, lalu sinar selalu datang dari bagian depan cermin dan dipantulkan kembali ke bagian depan. Nah, perpanjangan sinar-sinar di belakang cermin dilukiskan sebagai garis-garis putus-putus. Perpotongan kedua buah sinar pantul yang dilukiskan pada langkah pertama merupakan letak bayangan. Nah, berikut ini ada pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nih, yang pertama ada gambar nih, ada gambar sumbu utama. Nah, yang pertama ada jika objek terletak di ruang ketiga, maka bayangan yang terbentuk terletak di ruang kedua yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu yang kedua, jika objek terletak di ruang yang kedua, maka bayangan yang terbentuk berada di ruang ketiga yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Lalu selanjutnya ada jika objek terletak di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk berada di ruang 4 yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Nah, yang keempat ada jika objek terletak di titik M, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, yang terakhir ada jika objek terletak di titik F, maka bayangan yang terbentuk adalah maya dan tak terhingga. Dan yang kedua mengenai cermin cembung. Cermin cembung ini adalah benda yang terbuat dari kaca atau logam dengan permukaan yang mengkilap dan melengkung keluar. Tadi kan ke dalam, sekarang cermin cembung ini keluar melengkungnya. Nah, cermin cembung ini bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Disebut cermin cembung karena bidang pantulnya ini mempunyai permukaan melengkung keluar. Ini ada sinar-sinar istimewa nih pada cermin cembung. Yang pertama ada sinar yang datang sejajar sumbu utama, cermin dipantulkan seolah-olah datang dari titik fokus. Yang kedua ada sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu yang ketiga ada sinar datang seolah-olah menuju titik kelengkungan cermin, dipantulkan seolah-olah datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, untuk dapat melukiskan bayangan pada cermin cembung ini dapat diperlukan minimal 2 sinar istimewa sama dengan cermin cekung. Nah, sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk ukuran yang sama, cermin cembung ini memberikan medan penglihatan yang lebih luas dibandingkan cermin datar. Oleh karena itu, cermin cembung ini digunakan sebagai seperti contohnya kaca spion mobil, kaca spion motor. Dan cermin cembung ini dalam ukuran besar dapat juga kita ditemukan dipasang di tikungan-tikungan tajam maupun di pertokoan. Nah, berikut ini ada gambar ya, gambar bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Keterangan gambarnya nih ada F sama dengan titik fokus dan M sama dengan titik pusat kelengkungan cermin. Nah, bahasan selanjutnya mengenai persamaan pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Baik pada cermin cekung maupun pada cermin cembung ini, hubungan jarak benda atau S, jarak bayangan atau S kutip, jari-jari kelengkungan cermin atau R, dan jarak fokus atau F kecil dinyatakan oleh persamaan seperti ini nih. Ada di sebelah sini ada 1/S plus 1/S kutip sama dengan 1/F.
dengan keterangan S adalah jarak benda ke cermin atau dalam M. S kutip adalah jarak bayangan ke cermin atau M, dan juga F sama dengan jarak fokus cermin atau M. Nah, kita ketahui juga bahwa panjang jari-jari kelengkungan cermin ini adalah 2 kali jarak dari fokusnya. R sama dengan 2F atau F sama dengan setengah R. Sehingga persamaan di atas ini dapat dituliskan sebagai berikut ini. 1/S plus 1/S kutip sama dengan 2/R. Nah, dengan keterangan S sama dengan jarak benda ke cermin atau M, S kutip adalah jarak bayangan ke cermin atau M, R sama dengan jari-jari kelengkungan cermin atau M, dalam bentuk M. Nah, dalam menggunakan persamaan pada cermin cekung maupun cermin cembung, ada sejumlah aturan-aturan tanda nih yang harus diterapkan. Yang pertama ada untuk cermin cekung, F dan R itu harus bertanda positif. Nah, yang kedua ada untuk cermin cembung, F dan R bertanda negatif. Nah, jarak benda S bertanda positif untuk benda nyata di depan cermin dan bertanda negatif untuk benda maya di belakang cermin. Jarak bayangan atau S kutip bertanda positif untuk bayangan nyata di depan cermin dan bertanda negatif untuk bayangan maya atau di belakang cermin. Nah, perbesaran bayangan pada cermin ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan M sama dengan tanda mutlak H kutip per H, tanda mutlak lagi sama dengan tanda mutlak S per S tanda mutlak. Nah, tanda harga mutlak ini menyatakan harga M itu selalu positif. Selanjutnya, perhitungan pembentukan bayangan pada cermin. Nah, secara sistematis ini dinyatakan perhitungan ini dengan persamaan seperti ini nih, ada gambarnya 1/F sama dengan 1/S0 plus 1/SI. Nah, keterangannya F sama dengan setengah R adalah jarak titik api, S0 sama dengan jarak benda terhadap cermin, SI sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Nah, persamaan ini dapat dinyatakan dengan nilai negatif. Nah, rumus pembesaran bayangannya ini M sama dengan tanda mutlak SI per S0, tanda mutlak lagi sama dengan HI sama dengan H0. Nah, pembuktian rumusnya ini kan satu rumus harus ada pembuktiannya ya, teman-teman. Makanya di sini ada pembuktian rumus. Nah, di sini ada gambar juga ya. Kita dapat perhatikan pembuktiannya ini adalah F sama dengan R/2. Di sini ada PF plus FO sama dengan PO. Lalu kita kebawahkan F plus F sama dengan R. Nah, F plus F ini adalah 2F sama dengan R. Lalu kita balikan lagi, 2-nya dikeluarkan, F sama dengan R/2. Jadi di sini sudah ada bukti ya teman-teman dari gambar ini juga bahwa rumus yang di atas. Nah, bahasan yang terakhir dari saya mengenai alat optik. Nah, secara umum ini pengertian alat optik adalah suatu alat yang memanfaatkan dari sifat cahaya, hukum pembiasan sifat cahaya, dan juga hukum pemantulan. Alat optik ini merupakan alat yang berbentuk prisma, cermin juga dapat, dan juga lensa sebagai alat utamanya. Nah, alat optik ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada alat optik buatan dan juga ada alat optik alami. Nah, alat optik buatan ini berupa kacamata, mikroskop, kamera, teropong, dan lain-lainnya, sedangkan untuk alat optik alami berupa mata. Nah, alat optik ini banyak digunakan baik untuk keperluan praktis dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk keperluan keilmuan. Nah, beberapa contoh alat optik di kehidupan sehari-hari ini ada mata sebagai alat optik alami, yang sebagai juga alat indera kita juga. Lalu ada kaca pembesar atau loop, ada kacamata, teropong, kamera, mikroskop, periskop, dan juga proyektor. Dan ini kacamata yang saya pakai juga, ini adalah salah satu contoh alat optik. Nah, dengan mata sebagai alat optik alami ini, kita dapat mengamati objek di sekitar kita secara baik. Namun untuk objek yang berukuran sangat kecil, mata kita tidak mampu untuk mengamatinya langsung.
Nah, demikian juga halnya untuk objek yang letaknya sangat jauh. Nah, mata kita ini tidak mampu mengamatinya secara baik. Jadi, mata kita ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengamati suatu objek. Untuk itu, dalam mengatasi keterbatasan tersebut, kita digunakan alat optik misalnya lup dan juga mikroskop untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Contohnya seperti kayak amuba, bakteri, virus, dan lain sebagainya. Nah, teleskop ini untuk mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh, agak terlihat jelas. Misalnya kita mau melihat bulan, melihat planet-planet yang lain, dan sebagainya. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri ketiga, yaitu Weni. Kepada Weni saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Weni Rizky Anggriani dengan NPM 2150664. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata. Mata sebagai indera penglihat merupakan alat optik yang sangat penting. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkas-berkas cahaya pada retina. Lalu, dengan perantara serabut-serabut nervus opticus yang kemudian mengalihkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak bagian hipotalamus untuk diterjemahkan. Selanjutnya, proses melihat dapat dijelaskan sebagai berikut. Berkas sinar dari objek menuju ke mata, kemudian dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan nyata dan terbalik di retina. Oleh syaraf penglihatan yang ada pada retina, hal itu diteruskan ke otak sehingga terjadi kesan melihat. Pada retina terdapat cakungan yang dinamakan bintik kuning, dan di pusat bintik kuning tersebut syaraf penglihatan paling peka dibandingkan tempat lain pada retina. Pada bagian yang paling peka tersebut, indera penglihatan paling kuat dan dinamakan fovea. Agar mata dapat melihat objek secara jelas, bayangan objek tersebut haruslah tepat berada di tempat itu. Jika bayangan suatu objek terbentuk di daerah syaraf optik, maka objek tersebut tidak terlihat. Daerah ini dinamakan bintik buta. Jumlah cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil yang bertindak sebagai diafragma. Ukuran lubang pupil dapat membesar atau mengecil tergantung kuat lemahnya cahaya yang menuju ke mata. Jika cahaya menuju ke mata terlalu kuat atau terang, lubang pupil mengecil, dan sebaliknya jika cahaya menuju ke mata lemah atau redup, lubang pupil membesar. Dalam keseharian, mata harus mengamati objek-objek yang jaraknya berbeda-beda dari yang sangat dekat sampai yang sangat jauh dari mata. Dengan menerapkan prinsip pembentukan bayangan oleh lensa cembung pada mata kita, maka lensa mata harus dapat membentuk bayangan dari objek yang dilihat pada bintik kuning atau tempatnya pada fovea. Agar bayangan selalu terbentuk pada bintik kuning, meskipun objek yang dilihat berada di dekat maupun jauh dari mata, maka lensa mata harus mengubah kecembungannya. Untuk melihat objek yang sangat dekat, otot mata harus semakin tegang sehingga lensa mata makin cembung atau berakomodasi. Sedangkan pada waktu melihat objek yang letaknya jauh, otot mata tidak perlu tegang atau otot mata dalam kondisi rileks. Mata memiliki keterbatasan jarak pandang, baik jarak yang paling dekat maupun jarak yang paling jauh dari mata. Titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata atau berakomodasi maksimum disebut titik dekat atau punctum proximum. Sedangkan titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata atau tidak berakomodasi disebut titik jauh atau punctum remotum. Mata normal yang dewasa memiliki titik dekat antara 20-30 cm atau biasanya diambil sebesar 25 cm. Sedangkan titik jauhnya yang berada di jauh tak terhingga. Kemampuan berakomodasi sangat menentukan titik dekat mata. Semakin kuat daya akomodasi, semakin kecil jarak dekatnya atau titik dekat lebih dekat ke mata. Sebaliknya, semakin lemah daya akomodasi, semakin jauh letak titik dekatnya. Dengan bertambahnya usia, kemampuan berakomodasi otot mata semakin lemah sehingga letak titik dekatnya makin menjauhi mata. Jarak titik dekat mata bervariasi sesuai dengan usia. Kira-kira usianya sebagai berikut, yaitu usia 10-30 tahun, titik dekatnya yaitu 7-14 cm. Sedangkan usia 30-60 tahun, titik dekatnya 22-200 cm. Oleh karena itu, sering terjadi masalah-masalah atau penyakit pada mata. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah atau penyakit pada mata.
Yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi merupakan cacat mata yang terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis sebagaimana mestinya. Akibatnya berkas cahaya dari objek di jauh tak terhingga, berfokus dan membentuk bayangan di depan retina atau jadi benda tidak terlihat jelas. Jadi titik jauh mata tidak berada di jauh tak terhingga, tetapi pada jarak tertentu dari mata. Dengan demikian, penderita rabun jauh tidak dapat melihat objek yang sangat jauh atau tak terhingga. Penderita miopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau cekung yang bersifat menyebarkan berkas cahaya. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan maya di titik jauh mata dari benda yang berada di jauh tak terhingga. Dengan demikian, benda yang berada di jauh tak terhingga akan membentuk bayangan tepat di retina sehingga terlihat jelas. Penderita miopi pun dapat dibantu dengan operasi lasik. Selanjutnya yang kedua yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Penyakit rabun dekat merupakan gangguan yang terjadi pada mata yang bisa menyebabkan pengidap tak bisa melihat pada objek dekat dengan jelas. Begitupun sebaliknya. Pada umumnya gejala rabun dekat terjadi di atas usia 40 tahun karena adanya kekurangan dalam kemampuan penglihatan seiring bertambah usia. Namun kondisi ini tidak menutupi kemungkinan bagi anak kecil. Titik dekatnya atau PP 25 cm sementara titik jauh PR sama dengan 0. Kemudian ini karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung sebagaimana mestinya sehingga bayangan jauh di belakang retina. Rabun dekat ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata lensa cembung dan juga dengan operasi lasik. Selanjutnya ada presbiopi atau mata tua. Mata tua atau presbiopi banyak dialami oleh orang-orang lanjut usia. Cacat mata ini disebabkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata atau otot mata sudah lemah. Akibatnya baik titik dekat maupun titik jauh mata letaknya bergeser, yaitu titik dekat bergeser menjauhi mata, sedangkan titik jauh bergeser mendekati mata. Dengan demikian, penderita presbiopi tidak dapat melihat secara jelas, baik objek yang berada pada jarak dekat maupun titik jauh mata letaknya bergeser, yaitu titik dekat bergeser menjauhi mata, sedangkan titik jauh bergeser mendekati mata. Dengan demikian, penderita presbiopi tidak dapat melihat secara jelas, baik objek yang berada pada jarak baca normal maupun yang berada di tempat yang sangat jauh. Untuk menolong penderitaan ini, digunakan kacamata berlensa ganda, yaitu lensa untuk melihat jauh dan lensa untuk membaca. Selanjutnya yaitu ada astigmatisme. Cacat mata ini disebabkan oleh bentuk permukaan kornea mata yang tidak sferis. Artinya kelengkungan pada satu bidang tidak sama tajamnya dengan kelengkungan pada bidang yang lain. Akibatnya suatu bingkai horizontal dan bingkai vertikal tidak dapat difokuskan dengan baik secara bersamaan. Untuk menolong penderitaan ini, digunakan kacamata berlensa silindris dan dapat dengan lasik atau laser assisted in situ keratomiliosis atau LASIK atau LPRK serta SMILE. Kanker mata. Kanker mata adalah penyakit di mana sel-sel pada organ mata atau jaringan di sekitarnya tumbuh secara cepat, tidak terkendali, bersifat ganas, dan dapat menyebar ke bagian atau organ tubuh lainnya. Saat tumbuh dan menyebar, sel-sel kanker tersebut dapat merusak sel-sel normal di sekitarnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kanker mata, namun diduga kanker mata timbul akibat mutasi gen pada jaringan mata, terutama gen yang mengatur pertumbuhan sel. Kanker mata yaitu melanoma intraokular atau sering muncul di koroid atau timbul di jaringan iris. Limfoma intraokular atau berasal dari sel-sel di kelenjar getah bening di dalam mata dan umumnya penderita penyakit kanker ini memiliki penyakit yang menyebabkan lemahnya sistem imun seperti HIV atau AIDS dan retinoblastoma atau kanker mata pada anak-anak akibat terjadinya mutasi gen pada retina yang menyebabkan sel-sel retina membelah dengan cepat dan menyebar ke jaringan mata serta bagian tubuh lainnya. Pengobatan kanker pada mata dapat dilakukan dengan metode operasi, radioterapi, terapi laser, kemoterapi, obat-obatan, dan krioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lensa.
Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung, yaitu dapat berbentuk silindris atau bola. Lensa silindris memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada satu garis, sedangkan permukaan bola yang melengkung ke segala arah memusatkan cahaya dari sumber yang jauh pada suatu titik, atau Foster 2004. Hukum pembiasan Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar 2. Sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal, dan sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal, dinamai I sama dengan sudut datang dan R sama dengan sudut bias. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan jenis-jenis lensa. Benda-benda yang dapat melakukan pembiasan yaitu prisma dan lensa. Prisma adalah balok transparan dengan penampang berbentuk segitiga, biasanya dibuat dari bahan kaca. Bentuk prisma yang terbanyak adalah prisma bersudut 450 sampai 450 sampai 900 dan prisma sama sisi 600 sampai 600 sampai 600. Ada dua jenis lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung atau konkav memiliki bagian tengah bagian lebih tipis daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias pada lensa ini bersifat memancar atau divergen, sehingga lensa cekung disebut juga dengan lensa divergen. Lensa cembung atau konveks memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias pada lensa ini bersifat mengumpul atau konvergen, sehingga lensa cembung juga disebut lensa konvergen. Menghubungkan pusat kedua bola yang membentuk permukaan lensa disebut sumbu utama lensa. Titik-titik pada sumbu utama tempat dipusatkannya berkas-berkas sinar sejajar sumbu utama disebut titik fokus lensa, sedangkan jarak dari titik fokus ke pusat lensa disebut jarak fokus atau F. Kedua permukaan lensa belum tentu memiliki jari-jari lengkung yang sama. Pengelompokan jenis-jenis lensa dapat dilihat pada bagian berikut ini. Lensa cembung atau konveks atau konvergen, lensa cekung konkav atau divergen, cembung rangkap bikonveks, cembung datar pelan konveks, cembung cekung konkav konveks, cekung rangkap bionkav, cekung datar pelan konkav, cekung cembung konveks konkav. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.